semuanya? Semangatnya luar biasa. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi ini, saya ajak kita semuanya untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. 3, 2, 1. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu orang pimpin kita dalam doa. Amin. Baik anak-anakku semuanya, saya mau mengecek siapa-siapa yang belum hadir. Hadir semua? Hadir. Lihat dong kiri kananmu, apa hadir temanmu? Tidak. Mana yang satu ini? Belum hadir, sakit. Sudah kasih surat tadi? Sudah. Terima kasih. Ya, usahakan supaya setiap hari hadir di sekolah. Harus memberikan surat izin kepada guru kalau memang benar-benar sakit. Kita materinya sekarang membahas tentang sebagaimana yang sudah Ibu bagikan kemarin, bahwasanya minggu depan kita akan membahas materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan hari ini kita akan membahasnya, namun sebelum kita lebih jauh, saya minta satu orang, apa itu bertumbuh? Silakan. Menurut saya, bertumbuh dibagi menjadi dua, yaitu bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani yaitu pertumbuhan seseorang dalam keimanan yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu bertumbuh secara jasmani. Bertumbuh secara jasmani yaitu bertumbuh secara fisik, biasanya terjadi pada pertumbuhan pada anggota tubuh. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Lagi yang bisa memberikan definisi bertumbuh ini? Ada. Bertumbuh berarti mengalami proses pertumbuhan bertambahnya umur seseorang dan tidak akan pernah kembali ke bentuk semula. Lihatlah ini. Di sini ada gambar bibit ya. Iya. Yang mulai berkecambah. Semakin hari dia semakin mengalami proses pertumbuhan. Dan tidak ada pernah sejarahnya kembali ke bentuk semula. Next. Sekarang mari lihatlah gambar yang saya buat di depan. Saya ajak kita untuk melihat apa yang terjadi di keluarga itu. Apa yang ada di sana? Harmonis. Apalagi? Kebahagiaan. Mantap. Itulah keluarga yang bahagia, ceria,
Keluarga yang sudah lengkap berarti keluarga yang tentunya bahagia. Kalau lihat dari wajah mereka ini yang cantik-cantik ini, apakah ada proses pertumbuhan? Kelihatan dari mana dong kalau ada? Ada senyum, ceria. Siapa yang selalu ceria di sini? Selalu senyum. Semua ya. Ya. Next. Tujuan daripada kita mempelajari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi daripada keluarga. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian daripada keluarga. Keluarga itu adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Lalu keluarga terbagi dalam dua bentuk. Keluarga inti. Keluarga inti itu hanyalah yang ada di dalamnya adalah ayah, ibu, dan anak. Keluarga besar, namanya saja keluarga besar. Berarti sekumpulan dari beberapa anggota keluarga. Dalamnya apa? Dan lain-lain. Kalian memiliki keluarga besar? Memiliki. Kalian memiliki keluarga inti? Memiliki. Mampu membedakan inti dan besar? Mampu. Tangan bilang. Makna daripada keluarga. Keluarga memiliki makna yang berbeda dan memiliki aspek-aspek keluarga. Maknanya apa? Karena masing-masing keluarga, anggota keluarga itu memiliki makna yang berbeda. Artinya memiliki fungsi yang berbeda. Mari kita satu-satu membahas. Ayah tugasnya dalam keluarga apa? Ibu mengurus keluarga. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga kepada istri untuk mengurus keluarga dan suami sebaliknya. Tidak hanya suami yang terus mengurus rumah tangga yang mencukupkan semua kebutuhan. Tidak juga hanya istri. Artinya di sini adanya kerjasama. Anak juga bagaimana? Membantu dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu mampu menjelaskan proses bertumbuh sebagai keluarga. Prosesnya kita akan lebih lanjut membahas di materi selanjutnya. Next. Di sini ada pengertian daripada keluarga yang sudah Ibu maksud tadi. Keluarga sekumpulan individu yang terbentuk dan pernikahan juga. Dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga mampu bertumbuh bersama, memiliki syarat utama. Apa itu? Syarat utamanya adalah berada dalam ajaran Yesus Kristus. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Pertama apa? Hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Yang kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Artinya kita diwajibkan untuk saling mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu tugas kita sekarang, harus mengasihi sesama manusia. Yang kedua, berpegang teguh kepada Tuhan. Next. Saya ajak kita semua untuk melihat gambar
yang ada di sini. Lihat gambarnya. Ini ada anak-anak sampai prosesnya bertumbuh besar sampai menjadi kakek-kakek. Pada proses ini nampak bahwa mengalami proses kedewasaan yang benar. Beda dengan gambar hanya anak-anak saja, tidak ada orang tua. Kalau hanya anak-anak, maka tentu proses emosinya itu cepat. Sementara ini berharap kita semoga tidak ada yang cepat emosi. Lihat di sini. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Perhatikan di situ. Ada yang sudah membawa tempat Alkitab. Ini ada, kita anggap inilah tempat Alkitab. Kami berbincang-bincang kemarin, saya tanya, Pak itu apa di dalam? Katanya ini Alkitab. Nah, di sini kita melihat bahwa sudah mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Jadi kadangkala di keluarga kita selalu mengalami yang namanya Tuhan secara terus-menerus. Ya. Aspek seperti pertumbuhan fisik, intelektual, emosi, dan spiritual. Next. Di sini lebih dijelaskan lagi proses pertumbuhan. Bertumbuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ bertambah besar atau sempurna, berkembang menjadi besar. Bertumbuh juga dapat hanya soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berbuah. Saya ajak kalian semua melihat gambar yang ada di atas ini. Bedakan gambar yang di sebelah kanan saya ini dengan gambar yang di sebelah kiri. Coba dipahami dulu, bedakan gambar yang di atas ini. Ada perbedaan? Bedanya apa? Kalau di gambar yang sebelah kanan saya ini mencirikan ciri-ciri proses pertumbuhan yang tingkat emosinya cepat. Biasanya kalau kita ganggu anak kecil, kita ambil jajannya dia marah tidak? Marah. Dan dia polos. Kita tidak boleh bocorkan rahasia-rahasia kepada anak-anak seumur ini. Dia tidak bisa berbohong. Dia pasti sampaikan apa yang sudah dia lihat. Sementara di sini bertumbuh dan berhikmat. Semakin hari semakin bertumbuh dan berhikmat. Yang satu bisa memegang bola, yang satu sudah bisa memakai kacamata, yang di sana tadi belum bisa memakai kacamata. Berarti di sini sudah ada proses pertumbuhan yang mulai berhikmat. Tentu berhikmat karena lihat dia pakai kacamata, mungkin karena dia tidak bisa melihat, maka dia ada hikmat, oh saya pakai kacamata. Seperti saya lah, besok-besok saya harus pakai kacamata ini karena mata sudah mulai sakit gara-gara terus bertatap dengan komputer. Nah, ini gambar ibu-ibu yang sudah sudah. Pada proses pertumbuhan mereka ini tentu mengalami yang namanya pertumbuhan dewasa secara rohani. Pernah lihat kehidupan Samuel? Dia umurnya kecil, tapi dia berhikmat. Dia takut dan taat kepada ajaran Tuhan. Demikianlah anak-anakku semua. Kalian diharapkan semakin hari semakin besar dan semakin berhikmat dan semakin takut pada Tuhan. Next.
mempunyai makna, lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Apabila kasih terhadap Tuhan bertumbuh, kita akan mentaati perintah-perintah Tuhan. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan berarti tidak bertumbuh. Gambar apa yang ada di atas itu? Gambar orang yang sedang berdoa. Siapa yang rajin berdoa setiap pagi? Siapa yang melakukan hubungan kepada Tuhan setiap pagi? Kamu berdoa setiap pagi? Kepada siapa kamu berdoa? Apakah kalau kalian berdoa berkumpul dengan keluarga? Kumpul. Apa tujuan daripada gambar itu? Mengajar peserta didik supaya bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ciri-ciri mengalami proses perubahan di sini nampak bahwa mereka bisa menjalin komunikasi kepada Tuhan. Di atas ini dikatakan bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan berarti tidak bertumbuh. Yang tadinya tidak rajin berdoa, yang tadinya ngantuk-ngantuk kalau guru mengajar. Tidak ada yang ngantuk kalau guru mengajar, kan? Tidak. Lagi ini masih pagi hari, masa ada yang ngantuk? Iya ya? Iya. Tidak mengalami pertumbuhan kalau dia mengantuk. Ya. Next. Perhatikanlah gambar di atas. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia. Ciptaannya termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Silakan buka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sudah didapat? Sudah. Saya ajak kalian untuk membacanya selama 1 menit saja, lihat sepintas. Silakan. Baca sendiri-sendiri. Ada yang sudah mengerti tentang firman Tuhan yang dimaksud? Silakan memberikan tanggapan kepada kita. Ya. Inti dari Yohanes pasal ayat 15 pasal ayat 1 sampai 8 yaitu pengajaran Yesus tentang pohon anggur yang benar menggambarkan kehidupan firman Allah yang diinginkan oleh Tuhan, yakni berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman. Di firman Tuhan itu diajarkan mengenai pohon anggur yang berbuah dan benar. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan yang berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Karena kenapa? Karena melalui akarlah tanaman menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Akar semakin berakar satu pohon, semakin kuat pohon tersebut. Sehingga walaupun angin badai menerpa pohon tidak akan tumbang. Itu ibarat orang yang berdiri teguh di atas dasar firman
Tuhan. Ketika manusia tidak kuat dalam menghadapi masalah, maka ada masalah sedikit pun, mungkin dia bertengkar sama pacarnya, dia tidak ada dikasih uang jajan oleh orang tua, maka cepat sekali mengatakan, berhenti sajalah sekolah itu, saya tidak mau sekolah lagi, saya tidak mau lagi membantu orang tua. Berarti ada putus asa. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apapun masalah, apapun dilema yang kita hadapi, menjadi peserta didik saya, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan putus asa. Kalau nilai mungkin tidak bagus oleh karena mengikuti mata pelajaran dari Bapak Ibu guru yang lain, jangan cepat mengeluh, pantang menyerah. Ya. Next. Keluarga yang berakar berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal. Kedua, keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarga. Maksudnya ini, keluarga diharapkan supaya terus-menerus menyampaikan ajaran firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga. Kalian ada utangnya apa? Kalian harus mengajarkan adik-adik kalian supaya adik-adik kalian bisa taat kepada perintah Tuhan. Beberapa aspek pertumbuhan tadi. Aspek pertumbuhan di sini yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Misalnya kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Keluarga menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah, salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain sebagainya. Orang yang sudah hidup dalam Kristus adalah orang-orang yang selalu cinta akan gambar-gambar yang sudah ada di sana. Simbol-simbol, misalnya di rumah ada simbol salib, menandakan bahwa dia adalah orang Kristen yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Di rumah itu ada gambar-gambar Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, kalau saya melihat ada sebuah rumah yang ada gambar di situ adalah gambar harimau. Biasanya laki-laki suka begitu. Oke, di rumahmu ada gambar-gambar apa saja? Yesus, jempol pertama. Next. Berakar dan dibangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Tidak berarti ya kamu ambil nanti pohon, ambil Alkitab, kamu kasih di pohon. Tidak, bukan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen harus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak berarti kamu ambil nanti cari seperti yang ada di gambar, ambil Alkitab, lalu kamu kasih pohon di atas. Tidak. Itu artinya bahwa orang Kristen ini harus menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar fondasi di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Itu artinya ketika tidak bisa mencari makanan, sama dengan pohon. Kalau pohon tidak bisa mencari makanan, apa yang terjadi? Mati. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Ketika kehidupan orang Kristen tidak bisa mencari air kehidupan, yaitu firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan
dalam Tuhan. Lihatlah kehidupan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Justru hidup mereka lebih mewah daripada yang takut akan Tuhan, bukan? Iya. Nah, yang mati di situ adalah rohani mereka. Kita melihat tingkah mereka yang sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Apa ciri-ciri mereka? Tidak rajin beribadah, tidak mau bersekutu. Apalagi kalau ada perkumpulan-perkumpulan orang-orang tertentu untuk memuji Tuhan, tidak mau dekat di situ. Nah, itu pertumbuhan rohaninya tentu sudah mati. Next. Ketika sudah mencari makanan tadi ke akar, kita orang Kristen sudah mencari makanan ke bawah tanah. Ibaratkan kita sudah mencari makanan, yaitu firman Tuhan. Yang terjadi ketika kita sudah mencari makanan, maka menghasilkan yang namanya buah. Lihatlah buah-buah pohon ini, ada yang besar, ada yang kecil. Ini buah pohon kehidupan, ya, berbuah. Pertumbuhan tanpa buah adalah tiada guna. Ingat ya, pertumbuhan tanpa buah tiada guna. Atau berguna pohon yang tidak ada buah? Tidak. Kata Tuhan Yesus, pohon yang tidak berbuah harus ditebang, dibuang ke api, dibakar. Demikianlah kita. Demikianlah kita kalau tidak berbuah, ya tidak difungsikan, disingkirkan. Jadi semasih hidup, mari berbuah. Mari berbuah. Demikianlah Allah menghendaki agar manusia menghasilkan buah. Buah yang dikehendaki Allah dihasilkan oleh manusia adalah melakukan kehendaknya sehingga manusia menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini yang mencerminkan kasih Allah. Ya, kalau kita sudah berbuah, maka kita diwajibkan untuk harus mencerminkan kasih Allah. Penerimaan komitmen yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat setiap anggota keluarga. Saling menerima, tidak boleh membeda-bedakan kawan. Kalau kawannya bajunya tidak bagus, maka kamu dalam jelek sekali bajunya itu ya. Artinya harus saling menerima satu sama lain. Ketiga, pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Setiap individu memiliki talenta yang berbeda. Siapa yang pintar main gitar di sini? Bisa ya? Itu salah satu buah ketika kamu harus menjadikan itu sebagai alat untuk memuji Tuhan. Asalkan jangan manfaatkan gitar itu. Kalau ada perkumpulan kamu bernyanyi bara, bere, akhirnya terganggu orang di sebelah. Tetapi manfaatkan gitar itu sebagai alat untuk memuji Tuhan. Mari lihat. Di sini ada ciri-ciri pertumbuhan keluarga. Coba dibaca. 1, 2, 3. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna yang lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Itu ya. Taat kepada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan. Next. Sekarang karena ibu sudah menyampaikan beberapa hal bagaimana boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, saya akan bagi 4 kelompok. Ada 3 kelompok nanti yang bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Maka sebelumnya dulu saya buat kelompok bagaimana pemahaman kamu tentang materi ini.
silahkan berdiskusi. Diskusilah sama teman-teman. Buatlah gambar yang cantik, pohon yang menarik, karena nanti akan tampil di depan kelas. Silakan diskusikan kepada anggota kelompok. Pertanyaan saya nanti setelah membuat diskusi dijawab oleh kelompok 1, 2, dan 3. Menunggu hasil diskusi kelompok, saya mau tanya kalian, ciri-ciri keluarga Kristen itu seperti apa? Ada yang bisa tahu? Siapa? Ya. Ini anak pintar, sering-sering dia kasih tangan di atas. Ya. Jadi ciri-ciri keluarga Allah yaitu berbuah dalam kebaikan, bertumbuh dalam Kristus dan berakar yang kokoh dalam iman dan pengharapan. Amin. Tepuk tangan sekali. Sudah didiskusikan? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Kita tunggu 1 menit lagi. Boleh berbisik-bisik untuk mendiskusikan hasil kelompok. Sudah siap? Dalam diskusi ini, Ibu mengharapkan kamu bisa mengerti dan mampu juga membedakan tumbuhan yang hidup benar dan hidup yang tidak benar. Kalau hidupnya hanya seperti hidup di bebatuan, itu ibarat tanaman yang ditabur di atas batu, hidup mati namanya. Ada tumbuh-tumbuhan yang ditabur di, ada perumpamaan Tuhan Yesus dulu ya, ditabur di duri, hidupnya bagaimana? Tidak lama dia pasti mati. Kalau sudah siap, kita akan tampilkan kelompok, mulai dari kelompok 4 ya. Kelompok 4. Sudah diskusi kalian belum? Sudah. Oke. Silakan. Semangat 45
Jadi beribadatkan rindu bertumbuh di dalam Dengar ya, nanti saya tanya. Diibaratkan pohon yang kering, diibaratkan manusia yang menjauh dari Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman. Katanya pohon yang kering ibaratkan pohon yang sudah lepas pada ranting, yang sudah tidak hidup di dalam Tuhan. Pohon yang hidup tadi ya, yang lekat, yang selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya belum tahu juga bagaimana dengan kelompok ini. Bagaimana hasil pemahaman kalian tentang keluarga lain bertumbuh ini? Siapa yang kalian utus? Cici. Hai teman-teman semuanya. Hai. Masih semangat? Masih. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, proses kita sebagai orang Kristen secara rohani dan memiliki buah kehidupan, yaitu buah kerohanian, buah kebaikan, buah kesabaran, buah sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih. Katanya ada pohon mereka sudah tanam, lalu buahnya kebaikan, kesucian, begitu ya? Seperti itu? Bukan. Bagaimana dong? Artinya ini ibarat manusia yang mencari firman Tuhan, yang hidup dalam Tuhan dan menghasilkan buah kebaikan. Kalau tidak baik bibitnya, maka buahnya juga pasti busuk. Seperti itu ya. Artinya lakukanlah yang baik. Kelompok 4, 3, 2. Sudah diskusi kelompok 2? Sudah. Mana gambarnya kalau sudah? Ini gambar mereka ini seperti gambar boneka India. Siapa yang kalian utus untuk menjelaskan? Fitri. Mana Fitri? Oh, silakan Fitri. Baik, langsung saja. Menurut pendapat kami, pada pohon ini akar memiliki fungsi yaitu untuk mencari makan, untuk membuat pohon tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, sama seperti manusia atau orang-orang yang mencari makanan rohani akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Berkembangnya bagaimana? Apakah dia harus bertambah gemuk? Atau dia harus rambutnya panjang? Itu berkembang berarti melakukan kebaikan, menghasilkan buah, rajin beribadah. Sekarang kita nantikan kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini pastilah bisa dan terbaik. Apa yang terjadi kepada kelompok 1? Silakan kelompok 1 yang kalian utus menjawabnya. Silakan berdiri. Mereka mengutus orang yang kudus. Baik teman-teman, kami akan menghasilkan hasil diskusi kami. Baik teman-teman, kami akan menghasilkan hasil diskusi kami, yaitu akar berfungsi untuk mencari makanan, batang berfungsi untuk mengantar makanan, dan daun berproses masing-masing memiliki makanan. Dan demikian kita juga memiliki fungsi yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang sangat artinya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Wah, singkat tapi jelas. Tadi di sini sudah disampaikan orang yang lepas dan orang yang melekat. Yang lepas berarti yang tidak hidup di dalam Tuhan. Yang melekat berarti yang sudah ada di dalam Tuhan. Di sini tadi
ceria, senyum, ramah, ya. Sini tadi tentang akan mencari makanan rohani. Pertanyaan saya satu-satu sebelum saya menyimpulkan. Saya unjuk ini kelompok 4. Bisa menjawab pertanyaan saya. Menurut kalian, atau siapa yang lebih cepat untuk menjawab nanti? Menurut kalian, mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah karena kenapa? Siapa cepat menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah karena di dalam keluarga tersebut terdapat yang namanya saling menghargai atas dasar kasih Allah yang berbuah melalui jalan kebenaran Allah, sehingga dia disebut sebagai keluarga. Terima kasih. Tepuk tangan. Bukan keluarga Allah ketika dia tidak hidup di dalam kasih. Kalau itu kerjanya setiap hari membenci kawan, dia melihat temannya tidak sesuai dengan seleranya dia. Biasanya ini perempuan selalu mengolok-olok, bibirnya sudah sampai ke belakang. Ya, yang kedua, pertanyaan saya yang kedua. Saya mau dijawab nanti oleh kelompok 1. Saya bertanya. Yang pertanyaan nomor 2. Saya minta untuk menyebutkan ciri-ciri keluarga Allah dimaksud. Putus yang bisa dicetak dan kelompok 1. Ciri-ciri keluarga Allah yaitu berbuah dalam kebaikan, bertumbuh dalam Kristus, dan berakar yang kokoh dalam iman dan pengharapan. Oke, Lydia. Terima kasih. Orang Kristen yang sejati harus penuh harap, tidak putus asa. Itulah orang Kristen yang sejati. Pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana peranan remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah? Artinya, bagaimana peranan kalian untuk meningkatkan keluarga agar menjadi keluarga Allah? Keluarga Allah berarti sudah sah menjadi anggota keluarga Allah itu sendiri. Saya minta dari kelompok 2 lah. Kalau boleh, silakan kelompok 2, mewakili kelompok 2, jawablah. Berperan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua dan berperan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sebagai remaja yang membakti dalam rumah Tuhan, mau beribadah setiap minggu dan menaati firman Allah. Demikian. Tepuk tangan buat salah satu peranan adalah rajin beribadah dan taat kepada perintah Tuhan. Anak-anakku semua, perhatikan saya di depan sini. Dari semua yang sudah kalian sampaikan adalah benar, tidak ada yang salah. Semua yang sudah kalian sampaikan benar adanya. Saya akan menyimpulkan kembali. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa menerima keberadaan keluarga itu sendiri apa adanya. Keluarga yang tidak berlebih-lebihan. Keluarga yang tidak memfokuskan, yang tidak menjadikan nomor 1 yaitu head, tetapi yang dijadikannya di dalam kehidupan keluarga adalah Kristus Yesus. Menerima hidup apa adanya. Keluarga yang hidup sederhana. Keluarga yang benar-benar menjadikan Kristus sebagai pedoman di dalam kehidupan keluarga.
beberapa anggota. Keluarga adalah sekali lagi unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki dua bentuk, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti tadi keluarga yang ada ayah, ibu, anak. Keluarga besar sekumpulan dari seluruh anggota keluarga ini. Ada kakek nenek, bibi, dan lain sebagainya. Keluarga bertumbuh ketika harus menjadikan Tuhan sebagai pedoman di dalam mengembangkan seluruh anggota keluarga itu. Keluarga bisa berakar ketika rajin bersekutu dengan Tuhan. Keluarga bisa hidup, bisa mencari makanan ketika keluarga itu selalu haus akan Tuhan. Ciri orang-orang atau remaja-remaja yang tidak haus akan Tuhan, dia pasti bermalas-malasan datang beribadah di gereja. Dia malah membenci bersekutu dengan Tuhan. Tapi kesukaannya adalah datang di DJ, salah satu perkumpulan itu dia bersama. Kedua, keluarga bisa bertumbuh karena sudah ada tadi fondasi. Dan terakhir, keluarga bisa berbuah, buahnya banyak sekali ragam. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Buah-buahnya apa? Banyak sekali tadi. Ada kebaikan, kesetiaan, kasih, ada ramah, sejahtera, dan kesabaran dan lain sebagainya. Itu kesimpulan dari semua materi kita. Dan sekarang saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Tugasnya ditulis. Silakan tulis tugasnya. Saya akan baca supaya kamu bisa menyerahkan minggu depan. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nomor 1, bagaimana seseorang bertumbuh dewasa menurut Alkitab? Nomor 2, jelaskan beberapa aspek dalam bertumbuh untuk menjadi dewasa. Sekali lagi, nomor 2, jelaskan beberapa aspek dalam bertumbuh untuk menjadi dewasa. Soal nomor 3, jelaskan apa saja ciri-ciri pribadi yang dewasa. Jelaskan apa saja ciri-ciri pribadi yang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang menghalangi seseorang bertumbuh dewasa. Hal-hal apa saja yang menghalangi seseorang bertumbuh dewasa. Demikianlah pertemuan kita. Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Demikianlah pertemuan kita yang sangat singkat ini. Kita berdoa. Kita berdoa, semua menghadap di depan. Boleh begitu roh-rohnya ada di sana. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu yang telah Engkau berikan bagi kami, hingga kami boleh melakukan proses pembelajaran tatap muka pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti. Dan mari Tuhan Engkau ikut campur dalam kehidupan mereka, berkati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah seperti yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Ajarlah mereka untuk selalu bersyukur atas kasih karunia yang telah diberikan.
Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami hanya kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.